Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwas sekalian, teman-teman, para sahabat Islamic Center Dammam, a'azani Allah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menerjemahkan khutbah Jumat yang baru saja disampaikan oleh Syekh Abdul Wahid hafizahullah selaku mudir Islamic Center Dammam. Dan pada kesempatan kali ini beliau membahas seputar optimis dan pesimis. Optimis dan pesimis. Sebagaimana biasa, setelah beliau memulai khutbahnya dengan muqaddimah yang berisi pujian pada Allah dan salat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa di antara sifat yang terpuji, yang bisa mendatangkan keridhaan dan semangat, bisa mendatangkan kebahagiaan di dalam hati adalah at-tafaul. Ya, at-tafaul itu bahasa Arab artinya adalah optimis. Optimis yang terkandung di dalamnya husnudzon atau berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Optimis yang ada di dalamnya tawakal yang sempurna. Meskipun di tengah krisis, meskipun waktu yang genting, yang sulit, yang susah, meskipun ditimpa musibah, maka kita bisa saksikan bahwa orang yang optimis dia ridha terhadap keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengimani ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan dia senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian membenci sesuatu sementara itu adalah baik bagi kalian, dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu adalah buruk bagi kalian, dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum. Optimis ini merupakan kebiasaan para nabi. Di antara adalah Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah di tengah kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun. Beliau tidak melakukan lawan dari optimis, itu tidak pesimis, tidak berputus asa dari mendakwahi mereka, tidak berputus asa mengajak mereka untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Atau demikian pula kita bisa perhatikan pada diri Nabi Ya'qub alaihissalam. Setelah beliau lama kehilangan putranya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, beliau tetap tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan husnudzon, senantiasa husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa optimis. Ya, pada suatu saat bisa berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Beliau berkata sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Yusuf ayat 87, Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kalian, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Ya, berputus asa, mudah berputus asa ini bukan sifat dari orang yang beriman, ya, tapi sifat dari orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang mukmin, ya, dia berusaha untuk senantiasa husnudzon pada Allah, senantiasa optimis bagaimanapun keadaan dirinya, bagaimanapun beratnya ujian yang Allah timpakan pada dirinya. Demikian pula adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang
begitu percaya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau optimis ya, bahwa agama ini, agama yang beliau sebar yaitu Islam, itu akan sampai kemana-mana, ke segala penjuru dunia, sebagaimana dunia yang dicapai oleh siang dan malam. Adalah beliau alaihi salatu wassalam setelah berdakwah di tengah kaum di daerah kota Taif ya, beliau singgah di suatu tempat hingga beberapa hari. Yang kemudian Zaid bin Harithah sampai-sampai bertanya pada beliau, bagaimana engkau wahai Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana engkau masuk menemui mereka, berdakwah pada mereka, sementara mereka telah mengusirmu? Itu orang-orang Quraisy ya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, wahai Zaid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melihat dari apa yang sesungguhnya Allah akan menjadikan dari apa yang kau lihat itu jalan keluar. Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan berikan kemudahan. Dan sesungguhnya Allah itu akan menolong agamanya dan Allah akan memenangkan nabinya. Ini bagaimana optimisnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga di Sahih Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata ketika melihat Adi bin Hatim, seorang sahabat yang dulu adalah orang beragama Nasrani ya, berkata pada Adi bin Hatim ketika dia itu Rasulullah SAW melihat Adi bin Hatim ini ragu-ragu, bimbang ragu untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian beliau mengatakan, wahai Adi, apakah engkau pernah melihat kota Al-Hirah? Al-Hirah adalah kota yang masyhur pada saat itu dari kota yang ada di Irak ya. Kemudian Adi mengatakan, aku tidak pernah melihatnya, tapi aku pernah mendapatkan kabar tentangnya ya, tentang kota Al-Hirah. Kemudian beliau mengatakan ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, seandainya umurmu panjang ya, seandainya engkau panjang umur, sungguh benar-benar engkau akan melihat seorang wanita yang safar ya, dari kota Hirah hingga tawaf ke Ka'bah, ia tidak takut ya, kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, akan aman pergi dari kota Irak sampai ke Mekah untuk mengerjakan tawaf ya, safar, tidak akan merasa takut kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Kenyamanan, ketentraman ya pada saat itu. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Adi bin Hatim lagi, seandainya kamu panjang umur ya, maka kekuasaan Kisra itu benar-benar akan ditaklukkan ya. Kemudian Adi bertanya, Kisra bin Hurmuz? Kata Rasulullah, iya, Kisra bin Hurmuz ya. Dan seandainya umurmu panjang ya, sungguh engkau akan melihat seorang dia mengeluarkan emas atau perak ya, segenggaman tangannya ya, dia mencari orang yang menerimanya tapi dia tidak mendapatkannya ya. Jadi ada suatu masa nanti orang bersedekah, tidak ada orang yang mau menerima sedekah tersebut. Kemudian Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan ya, jadi setelah itu dia benar-benar menyaksikan, sungguh aku melihat seorang wanita yang safar dari kota Hirah sampai tawaf ke Ka'bah, dia tidak takut kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW optimis suatu saat itu nanti Islam itu akan jaya, keamanan, ketentraman itu akan digapai, dan Adi bin Hatim melihatnya ya. Dan aku termasuk dari orang yang menaklukkan kekuasaan Kisra bin Hurmuz. Nah, ini bagaimana Rasulullah SAW tadi begitu optimis ya, nanti kerajaan kekuasaan Kisra bin Hurmuz itu akan ditaklukkan, dan ternyata Adi bin Hatim termasuk orang yang ikut serta. Dan seandainya, tapi satu yang belum terlihat oleh beliau, dan beliau mengatakan, dan seandainya umur kalian panjang, ini berkata kepada orang-orang pada saat itu, yakni kalian benar-benar akan melihat apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW Abul Qasim ya. Ini bagaimana Rasulullah SAW optimis ya. Kemudian ikhwas sekalian azani Allah wa iyyakum, di antara faedah dari optimis, bahwa orang yang optimis, orang yang senantiasa mengharapkan kebahagiaan, kebaikan, orang yang senantiasa berhusnudzan pada Allah Subhanahu wa taala, orang yang kuat percayanya ya, thiqahnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadikan dirinya itu beramal. Ya, dia akan bergerak, dia akan beramal. Dan di antara petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau mengerjakan salat istisqa ya,
Maka setelah khutbah, ya, beliau itu membalikkan selendangnya. Jadi selendangnya itu diputar, dibalik, ya. Apa ini faedahnya? Ini sebagai bentuk optimis akan perubahan keadaan pada saat itu yang kering kerontang, yang gersang menjadi apa? Subur. Nah, ini termasuk tanda optimis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian, ya, ini termasuk dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa perhatikan orang-orang ketika antum salat istisqa, ya, di antara yang disunnahkan adalah setelah selesai itu merubah apa? Putrahnya atau shimagnya, ya, kalau untuk sekarang ini. Kemudian juga beliau sallallahu alaihi wasallam ketika datang Suhail bin Amr untuk bermusyawarah, ya, dengan orang-orang kufar pada saat itu, pada Sulhul Hudaybiyah, pada hari Hudaybiyah. Ya, namanya Suhail bin Amr. Suhail itu dekat dengan kata apa? Sahal. Apa yang sahal? Mudah, ya. Amr dekat dengan kata amr, urusan, perkara. Rasul sallallahu alaihi wasallam optimis dan berkata kepada para sahabatnya, laqad sahula lakum min amrikum. Ya, laqad sahula lakum min amrikum. Dekat dengan kata Suhail bin Amr, ya. Sungguh urusan kalian itu, ya, begitu mudah, ya. Mudah urusan kalian itu. Ini bagaimana optimisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, ikhwas sekalian, azanillahu iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Optimis yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau melaksanakan sesuatu, mengerjakan suatu perbuatan atau berazam untuk mengerjakan suatu perbuatan, dan beliau bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memperdengarkan, ya, atau mengucapkan kalimat yang baik, ya. Dan beliau suka kalau ada orang mengucapkan kalimat yang baik juga. Nah, ini yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti seorang mengucapkan, ya najih, ya, wahai orang yang beruntung, yang sukses, ya muflih, yang beruntung, ya sa'id, wahai orang bahagia, ya mansur, orang yang tertolong, yang ditolong, atau kalimat-kalimat baik yang lainnya. Ya, jadi kalau ada sesuatu, beliau tidak memperdengarkan kalimat-kalimat yang buruk, ya, dan beliau suka memperdengarkan kalimat yang baik, dan beliau juga suka kalau orang itu mengucapkan kalimat yang baik, ya. Makanya antum, ya, kita terkadang, ya, kebiasaan kita wah sulit ini, coba dihilangkan. Insyaallah mudah, Karena kalau orang-orang bilang wah sulit ini, ya, terkunci sudah di sininya, sulit terus jadinya, enggak terbuka-buka. Ya, makanya kita hilangkan kebiasaan-kebiasaan seperti itu, kita alihkan pada kebaikan, ya. An-nahwu sahlun jiddan, nahwu itu mudah sekali, ya, jangan an-nahwu sa'bun jiddan, ya. Dengan demikian semoga Allah bukakan baginya kebaikan demi kebaikan. Kalau dirinya sudah mengunci, ya, sendiri bahwa ini sulit, itu sulit, ya, maka dia apa? Akan benar-benar kesulitan. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau senantiasa mengucapkan kalimat yang baik, dan beliau mengharapkan kebaikan, dan beliau mencintai hal tersebut. Dan beliau tidak menyukai nama-nama yang buruk, ya, kalimat-kalimat yang buruk, dan beliau tidak suka tatoyur. Tatoyur itu apa? Merasa pesimis, merasa sial dengan sesuatu. Ya, makanya tatoyur ini dalam Islam, ya, termasuk dari apa? Kesyirikan, ya. Dan beliau mencintai, menyukai nama-nama yang baik, ya, nama-nama yang baik. Makanya ada nama-nama yang buruk kemudian diganti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi nama yang baik. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan la adwa wa la tiyarah. Tidak ada penyakit itu bisa menular dengan sendirinya. Ya, tidak boleh kita meyakini penyakit itu menular dengan sendirinya. Penyakit menular dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala tiyarah, tidak ada juga pesimistis, merasa sial, ya, atau menganggap sesuatu itu sebagai penyebab kesialan. Dan beliau mengatakan wa yu'jibunil fa'al, ya, as-salih, dan aku mencintai, ya, aku suka dengan al-fa'al as-salih. Al-fa'al itu artinya adalah optimis, ya. Dan maksudnya adalah al-fa'al as-salih di sini, optimis yang baik adalah kalimah al-hasanah, yaitu kalimat yang baik, ya, kalimat yang baik. Ya, coba kita berusaha untuk merubah hal tersebut, kata-kata yang terkadang kita mengunci diri kita, menyulitkan sesuatu yang sebenarnya itu, ya, mudah insyaallah, ya. Kemudian ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, sebaliknya berkaitan dengan masalah
pesimis, ya. Demikian pula berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat yang buruk yang bisa melemahkan keimanan. Ya, tidak di situ saja, ini membuat murka Ar-Rahman, murka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa mewariskan penyesalan, ya. Bisa mewariskan penyesalan. Siapa yang bersuudzon, ya, siapa yang buruk sangka pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dibalas dengan apa? Keburukan juga. Ya, makanya terkadang orang itu dia prasangkanya itu buruk, ya. Berprasangka ini, berprasangka itu, khawatir terjadi ini, khawatir terjadi itu. Ya, padahal secara penelitian pun, secara ilmu duniawi, apa istilahnya, ya, maka itu pun berapa persen dari persangkaan buruk manusia itu tidak terjadi, ya. Berapa persen dari persangkaan buruk manusia itu tidak terjadi, ya. Makanya kita seorang muslim berusaha untuk menghilangkan, ya, suudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau suudzon kita terhadap diri kita sendiri atau kepada orang lain, ya. Karena ada ungkapan yang masyhur bahwasanya al-bala, ya, itu muwakkal bil mantiq, ya. Keburukan, ujian, bala itu bisa disebabkan karena apa? Karena lisan, ya. Kemudian ikhwas sekalian azinallahu wa iyyakum, ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas di dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi SAW pernah menemui seorang Arab Badui. Jadi dia atau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengunjunginya. Ya, dia dikunjungi, dibesuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika menjenguk orang yang sakit, beliau mendoakan la ba'sa tahurun insyaallah. Ya, antum kalau mengunjungi orang sakit atau mendoakan orang sakit apa? Di antaranya la ba'sa tahur insyaallah, tidak mengapa. Tahur sebagai penyuci, pembersih dosa insyaallah dengan izin Allah. Ini kalimat yang baik. Ya, orang yang sakit didoakan, dan ini kalimat yang baik, termasuk dari apa? Optimis, bentuk optimis, ya. Kemudian orang itu malah menimpali la ba'sa tahurun insyaallah. Ya, Rasul mengucapkan ya la ba'sa tahurun insyaallah. Kemudian orang itu mengatakan tahur, ya, suci-suci, ya. Kalla, sekali-kali tidak. Bal hiya humma tafur. Sebaliknya itu adalah humma atau apa? Demam yang tinggi, yang panas, ala syekhin kabir, yang menimpa seorang syekh yang sudah tua, tuzirul kubur, yang bisa menjadikan dirinya akhirnya masuk ke dalam kuburan, ya. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan fanam idzan, ya sudah kalau gitu, ya sudah, kalau memang seperti yang kamu ucapkan, ya sudah, terserah ente, ya. Maksudnya laka ma ahbabta wa raghibta bihi minal maut, ya. Sesuai dengan keinginan ente, sesuai dengan apa yang kau inginkan. Akhirnya Ibnu Hajar, ya, mengatakan, melanjutkan riwayat ini dan mengatakan akhirnya, ya, pada keesokan hari Arab Badui itu apa? Meninggal dunia, ya, akhirnya meninggal dunia. Maka hati-hati, ya, ini bahwasanya bala itu bisa disebabkan karena apa? Lisan, karena ucapan lisan. Dan kita tahu ada pepatah kita, mulutmu harimaumu, ya, bahwasanya karena sebab lisan seorang itu bisa binasa, ya. Kemudian ikhwas sekalian azinallahu iyyakum, selain daripada itu, bahwa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, selain melemahkan iman, mendatangkan murka Ar-Rahman, itu termasuk dari dosa besar, ya. Jadi tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah disampaikan tadi, termasuk sifat-sifat orang kafir. Rasul Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, akbarul kaba'ir al-isyraku billah, dosa yang paling besar adalah syirik pada Allah, wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, wal qunutu min rahmatillah, wal ya'su min rahillah, dan yang terakhir adalah al-qunut atau al-ya's, itu artinya sama saja, itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun." Dan siapakah yang akan berputus asa dari rahmat Rabb-nya melainkan orang-orang yang sesat, ya. Melainkan orang-orang yang sesat, ya. Makanya orang-orang yang memakmurkan negeri, ya, yang membangun peradaban, mereka adalah orang-orang yang optimis, orang-orang yang memiliki asa, memiliki tujuan. Berbeda dengan orang-orang yang pesimis, ya, mereka tidak bisa memakmurkan negeri, tidak membangun negara, ya, dan tidak bisa membangun peradaban, ya. Kemudian ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, ya, di dalam hadis yang sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam
mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa." Aku sesuai dengan persangkaan hambaku terhadapku, ya. Maka silakan dia bebas berprasangka apa saja terhadapku. Ya, jadi hati-hati, persangkaan Allah sesuai dengan persangkaan hamba. Kalau kita bersangka baik pada Allah, maka Allah akan membalas dengan kebaikan. Kalau kita berprasangka buruk pada Allah, maka Allah akan membalas dengan keburukan. Al-Qurtubi rahimahullah, ya, beliau menafsirkan hadis ini, makna persangkaan Allah itu adalah, persangkaan di sini adalah dhannul ijabah, persangkaan, ya, contohnya persangkaan dikabulkan doa ketika seorang berdoa. Ya, jadi kalau antum berdoa kepada Allah, ya, jangan kemudian Allah nggak mengabulkan doa saya, jangan. Tapi berhusnudzon bahwasanya Allah akan mengabulkan doa tersebut. Ya, jangan malah ditinggalkan, malah hendak Allah nggak mengabulkan. Ya, karena hal-hal seperti ini nanti seorang bisa meninggalkan doa, tidak mau berdoa. Ya, jadi kalau berdoa husnudzon pada Allah akan mengabulkan. Ya. Baik, meskipun selanjutnya kita serahkan pada Allah. Kalau Allah tidak mengabulkan, maka kita tetap husnudzon, bisa jadi karena dosa yang saya kerjakan. Atau sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah mengabulkan doa itu dengan salah satu dari 3 cara. Dikabulkan di dunia, ya, disimpan di akhirat, dibalas dalam bentuk pahala, atau dikabulkan di akhirat, ya. Dan yang ketiga adalah dengan dihindarkan dari keburukan, ya, yang sebanding dengan doa yang dia ucapkan. Makanya kita berdoa selesai dan husnudzon pada Allah, Allah akan mengabulkan. Ya. Tidak perlu menunggu kapan-kapan dan sebagainya, sudah serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Seorang ketika tidak dikabulkan doanya, tidak disegerakan, maka atau tidak dikabulkan pun doa itu adalah ibadah. Dan Allah itu mencintai hamba yang banyak berdoa, ya. Jadi kalau berdoa husnudzon pada Allah. Kalau berdoa husnudzon Allah mengijabahi. Nah, itu ketika seorang berdoa husnudzonnya seperti itu. Kemudian juga ketika seorang bertobat, husnudzon Allah menerima taubatnya. Ya, jangan antum bertobat kemudian malah bersuudzon, Allah tidak menerima taubat saya, ini Allah tidak menerima. Jangan seperti itu. Ini pesimis seperti itu, ya. Kalau antum sudah menyempurnakan syarat-syarat taubat, ya, maka sudah serahkan kepada Allah, Allah menerima insyaallah, ya. Semoga Allah menerima. Berharap bahwasanya Allah itu menerima dan husnudzon pada Allah. Termasuk juga prasangka ampunan ketika seorang hamba memohon ampun, ya. Ketika kita beristighfar memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita husnudzon Allah akan mengampuni kita. Ya, jangan malah ya Allah saya berdosa lagi kemudian kayaknya Allah tidak mengabulkan ini, mustahil Allah mengabulkan. Ini namanya pesimis, ya. Hal tersebut tidak diperkenankan. Ya. Demikian pula prasangka Allah menerima amalan seorang hamba, ibadah seorang hamba, ya, ketika seorang itu mengerjakan syarat-syaratnya, melengkapi syarat-syarat dari ibadah tersebut, ya. Jadi seorang beribadah sudah husnudzon Allah menerimanya, ya. Husnudzon Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Nah, dengan demikian ikhwas sekalian, ya, ini harapan, ya, dari hamba yang melakukan ibadah-ibadah tersebut, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala pun mengijabahi husnudzon hamba tersebut, ya, yang dia senantiasa husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang hamba sudah sepatutnya dia bersungguh-sungguh dalam menegakkan hak Allah, ya. Dia yakin bahwasanya Allah pasti menerima amal ibadahnya, pasti memberikan ampunan padanya. Karena itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah itu tidak mengingkari janji, ya. Dan apabila dia berkeyakinan, maka hendaknya dia dan jangan sampai sebaliknya, jangan sampai dia berkeyakinan bahwasanya Allah tidak menerimanya, ya, bahwasanya hal tersebut tidak bermanfaat bagi dirinya, karena hal tersebut termasuk al-ya'su ataupun berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk dari dosa besar. Dan siapa yang meninggal dunia di atas hal tersebut, maka itu adalah keburukan, ya. Termasuk meninggal di atas keburukan. Dan kemudian ikhwan sekalian azani Allah wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada khutbah yang kedua tadi Syekh menjelaskan tentang keburukan, ya, atau bahaya obat-obatan terlarang, ya, mirasantika, ya, narkoba dan semacamnya, ya. Karena akhir-akhir ini kalau antum perhatikan berita-berita yang ada itu, ya, orang-orang dari Lebanon, ya, kalau beliau sampaikan itu adalah kerjaan Hizbullah, ya. Hizbullah, bukan Hizbullah. Hizbullah orang-orang Syiah, ya, orang-orang Syiah.
Ya, mereka berusaha dengan berbagai macam cara untuk memasukkan barang-barang haram tersebut ke sini. Ya, kalau baca bahasa Arabnya apa kaptagon? Apa kaptagon itu? Apa sih? Kaptagon atau apa? Ya, intinya termasuk dari barang-barang terlarang, sampai beberapa jumlahnya banyak sekali. Nah, itu berusaha dengan berbagai macam cara. Ya, dan subhanallah, ya, pemerintah di sini, khususnya mereka yang di hudud, di perbatasan atau bea cukai, alhamdulillah Allah berikan taufik kepada mereka dengan mudah untuk mendapatkan hal tersebut. Coba kalau antum lihat bagaimana usaha mereka untuk menyelundupkan sesuatu itu dengan cara-cara yang aneh-aneh. Ya, dengan cara yang aneh-aneh. Ya, di antara minuman keras, tutupnya diganti dengan minuman yang halal, ya, soda-soda yang minuman bersoda, ya, di antaranya sampai ada yang uang-uang dimasukkan di dalam ban mobil, ya, masih ketemu. Ada yang orang mau menyelundupkan orang dimasukkan di bawah, apa namanya, di belakang itu apa namanya, bagasi, ya, itu bukan di bagasi tapi di bawahnya, ya, atau panasnya bagaimana, terlepas dari itu, ya, di obeng dan sebagainya, orangnya di dalam situ seperti itu, ya, dan lain sebagainya, termasuk obat-obatan terlarang ini. Ya, makanya Kementerian Agama di sini memberikan mandat, memberikan perintah untuk menyampaikan masalah ini mukhaddirat. Ya, itu resmi dan banyak, semuanya insyaallah semuanya mungkin, ya, itu menyampaikan masalah mukhaddirat, ya. Hanya saja di sini, ya, beliau sudah sudah ngirim ini dulu, dan biasanya para dai itu sebagian menerjemahkan, sebagian antum ketahui kan, ya, tidak mudah untuk merubahnya. Maka solusi dari beliau adalah menyampaikan di khutbah yang kedua, ya. Ini usaha dari mereka, orang-orang itu berusaha untuk menyelundupkan halal yang haram ke sini, untuk merusak para syabab di sini. Dan sudah kelihatan, ya, sebagian orang, makanya sebagian orang melakukan keburukan, mengedarkan barang-barang haram, ya, di sini. Makanya beliau kalau tahu sampaikan, jangan sampai dibiarkan, sampaikan pada pihak yang berwajib, ya. Siapa yang tahu sampaikan pada pihak yang berwajib, ya, karena sebagaimana kita ketahui, ya, barang-barang haram tersebut, ya, selain hukumnya haram, itu bisa merusak akal. Sungguh aneh orang yang diberikan akal sehat, dia malah berusaha untuk menjadi gila, merusak akalnya, ya. Kemudian juga menghancurkan diri sendiri, masa depan, ya. Demikian pula harta, dan itu juga menghancurkan orang lain dan bisa menghancurkan bangsa, ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama. Di mana-mana di antara musuh, ya, musuh dari umat ini, bukan hanya kaum muslimin saja, umat seluruhnya adalah barang-barang terlarang tersebut, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, menjaga Arab Saudi, ya, pemimpin dan warga mereka, ya, dan menjaga kaum muslimin secara umum dari kejahatan dan makar-makar musuh-musuhnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita untuk menuntut ilmu, untuk memudahkan mengamalkan ilmu yang Allah berikan pada kita. Ini ikhwah sekalian, ya, dari khutbah Jumat yang beliau sampaikan, kurang lebih semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad.